wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita mulai pembelajaran hari ini dengan mengucap lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perbandingan adalah proses membandingkan nilai dari dua besaran yang sejenis. Nah, untuk apa sih kita belajar perbandingan ini? Salah satu manfaat kita mempelajari perbandingan adalah untuk mempermudah kita menyebutkan jarak antar dua kota. Misalnya, jarak antara kota Medan ke kota Tebing dengan jarak antara kota Siantar ke kota Tebing. Jaraknya yang puluhan atau bahkan ratusan kilometer, bisa kita sederhanakan penyebutannya dengan mengubahnya ke dalam bentuk perbandingan. Nah, sekarang paham ya kenapa kita harus mempelajari perbandingan? Mari kita mulai. Hari ini kita belajar mengenai perbandingan. Nah, perbandingan adalah proses membandingkan nilai dari dua besaran yang sejenis. Ingat yang sejenis ya. Nah, sebelum kita belajar mengenai perbandingan, kita harus pahami dulu mengenai pecahan. Nah, ingat di kelas 7 ini kita sudah pelajari mengenai pecahan. Contohnya misalnya 4/3. Ini salah satu bentuk pecahan. Contohnya lagi misalnya 2/8. Nah, yang akan kita pelajari mengenai pecahan di sini adalah bagaimana cara menyederhanakan pecahan itu sendiri. Menyederhanakan. Nah, yang namanya menyederhanakan berarti bentuknya akan lebih sederhana atau lebih kecil dari bentuk sebelumnya ya. Nah, kalau kalian masih ingat, cara menyederhanakan 2/8 ini adalah dengan cara membaginya. Nah, kita bagi dengan berapa? Nah, contohnya yang kedua ini, kita bagi 2. Kalau yang atas kita bagi 2, maka yang bawah juga kita bagi 2. Jadi dia syaratnya harus sama-sama dibagi dengan bilangan yang sama. Oke, misalnya sama-sama kita bagi 2. Nah, 2 kita bagi dengan 2. Begitu juga yang 8 juga harus dibagi 2. Jadi dia syaratnya harus sama-sama dibagi dengan angka yang sama. 2 bagi 2 1, per 8 bagi 2 4. Jadi 2/8 ini bisa kita sederhanakan menjadi bentuk pecahan 1/4. Oke, masih ingat ya pelajaran ini? Contohnya lagi, misalnya pecahan 16/24 misalnya. Nah, ini kita sederhanakan, bisa sama-sama kita bagi dengan bilangan yang sama. Bisa kita bagi 2, bisa kita bagi 4, ya bisa ya. Bisa juga kita bagi dengan berapa lagi? 16 dan 24. Ya, bisa kita bagi dengan 8. Oke, 16 dan 24 ini bisa sama-sama kita bagi 2, bagi 4, atau bagi 8. Nah, di antara ketiga ini kita pilih mana yang paling besar, supaya dia lebih kecil hasilnya, lebih sederhana. Yang ini ya, kita bagi dengan 8. Kalau atas bagi 8, maka bawah bagi 8. Oke, jadi keduanya kita bagi dengan 8. Ini nggak boleh berbeda. Oke, tidak boleh dibagi dengan misalnya 2, yang atas bagi 2, yang bawah bagi 3, nggak boleh. Jadi angkanya harus sama. 16 bagi 8, 2, 24 dibagi 8 adalah 3. Ya, jadi pecahan 16/24 ini bisa disederhanakan menjadi bentuk pecahan 2/3. Masih ingat ya dengan metode ini, dengan cara menyederhanakan seperti ini? Nah, ini materi prasyaratnya harus kita pahami dulu sebelum kita belajar mengenai perbandingan. Oke, sekarang kita belajar mengenai menyederhanakan perbandingan. Nah, jadi perbandingannya disederhanakan. Oke. Misalnya kita langsung masuk ke contoh soal saja ya. Baik, kita langsung saja masuk ke contoh soalnya biar lebih paham. Contoh. Nah, misalnya kita mau membandingkan 2 kodi dengan 3 lusin. Nah, sebelum membandingkan, kita harus pastikan satuannya sama. Yang ini kodi,
Nah, yang sini lusin, satuannya nggak sama, jadi tidak boleh kita bandingkan langsung. Jadi satuannya harus kita samakan terlebih dahulu. Misalnya 2 kodi, kita ubah menjadi bentuknya per buah atau per pieces. 1 kodi isinya adalah 20 pieces atau 20 buah. Oke. Dan 1 lusin, nah 1 lusin ini isinya berapa? Ya, 1 lusin isinya adalah 12 pieces atau 12 buah. Jadi masing-masing kita ubah dulu menjadi bentuk satuannya adalah buah. Kalau sudah sama, baru kita bandingkan. Oke, 1 kodi isi 20 pieces, maka 2 kodi isinya adalah 40 pieces. Ya, itu salah tulis ya, nah, harusnya 40 pieces. Dibandingkan dengan 3 lusin, 1 lusin isinya 12, maka 3 lusin isinya adalah 3 kali 12, 36 pieces. Oke. Nah, kalau sudah begini baru kita bandingkan menjadi bentuk pecahan. Kita ubah menjadi bentuk pecahan, kemudian kita sederhanakan. 20 banding 36. 20. Nah, ini kita sama-sama bagi 2, kita sederhanakan. 20 bagi 2, 10. Banding dengan 36 bagi 2 adalah 18. Nah, kalau masih bisa sederhanakan, kita sederhanakan lagi. Nah, 10 banding 18, ini kita sederhanakan lagi, sama-sama kita bagi lagi. Kita buat menjadi, kita ulangi ya, 2 kodi banding 3 lusin. Nah, ini menjadi 20 pieces berbanding dengan 36 pieces. Harusnya itu 40 ya, nak, cuma nggak apa-apa. Kita anggap aja 20. Oke, jadi 20 banding 36. Sama-sama kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 2 menjadi 10 banding 18. Kita sederhanakan lagi kalau masih bisa. Ya, kita sama-sama bagi. Ya, kita bagi 2 lagi. 10 bagi 2 sama dengan 5. Kemudian berbanding dengan 18 bagi 2, 9. Nah, 5 banding 9 tidak bisa disederhanakan. Berarti inilah dia. Jadi 2 kodi banding 3 lusin itu sama dengan 5 banding 9. Nah, dia perbandingan banyaknya jumlahnya. Bisa ya, hanya menyederhanakan saja di sini. Kita masuk ke contoh kedua. Misalnya kita mau membandingkan 3 kg banding 35 ons. Oke, satuannya berbeda. Yang ini kilogram, yang ini ons. Kita ubah dulu yang kilogram ini menjadi ons, biar sama satuannya baru bisa kita bandingkan. 1 kilo isinya adalah 10 ons. Jadi 3 kilo, 1 kilo 10 ons, 3 kilo berarti 30 ons berbanding dengan yang ini 35 ons. Satuannya sudah ons, berarti tetap 35 ons. Oke, satuannya udah sama. Sekarang kita bandingkan 30 banding 35. Sama-sama kita sederhanakan, sama-sama kita bagi berapa yang bisa? Ya, kita bagi 5. 30 bagi 5 sama dengan berapa? Ya, 6 berbanding dengan 35 bagi 5 adalah 7. Jadi 3 kg banding 35 ons sama dengan 6 banding 7. Itulah dia perbandingannya. Nah, selanjutnya kita belajar mengenai perbandingan senilai. Apa itu perbandingan senilai? Perbandingan senilai adalah perbandingan yang harga atau besarnya berbanding lurus, atau dia sama nilainya. Kalau yang satu naik, maka satu lagi naik. Nah, ini contohnya ada buku, ini jumlah bukunya. 1 harganya 5.000, 2 harganya 10.000, 3 buku harganya adalah 15.000. Dan seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan jumlahnya ini, semakin banyak jumlah bukunya, maka harganya semakin mahal, semakin tinggi. Semakin naik angkanya jumlah buku, maka harga juga semakin naik perbandingannya atau harganya. Jadi dia perbandingannya sama. Yang satu naik, yang satu lagi tetap naik. Itulah dinamakan dia perbandingan senilai atau perbanding lurus. Oke, ini dia. Atau dia sama perbandingannya. Kalau yang satu naik, yang satu lagi juga naik. Seperti itu. Kalau yang satu turun, yang satu lagi juga tetap turun. Jadi mengikut nilainya. Nah, untuk lebih pahamnya, sekali lagi, jumlah satu buku kan 5.000, 2 buku harganya jumlahnya naik, maka harganya juga naik 10.000. 3 buku jumlahnya naik, harganya juga naik menjadi 15.000, seperti itu. Jadi dia sama nilainya, sama-sama naik atau sama-sama turun. Nah, ini sudah Ibu sediakan. Nah, di sini ada di sini ada contohnya. Contoh, jika harga 2 buku 10.000, berapakah harga 1 buku? Berapakah harga 3 buku? Dan berapakah harga 5 buku? Nah, yang diketahui harga 2 buku. 2 buku harganya 10.000. Jadi 1 buku harganya berapa?
Nah, itu yang mau kita cari. Nah, bisa kita cari dengan menggunakan seperti ini, dengan cara seperti ini. Kita tulis dulu apa yang diketahui. Diketahui harga 2 buku adalah Rp10.000. 10.000. Nah, yang ditanya adalah harga. Yang pertama harga 1 buku berapa, yang kedua harga 3 buku berapa, yang terakhir harga 5 buku. Oke. Nah, untuk menyelesaikannya bisa kita gunakan cara seperti ini. Kalian harus ingat rumus ini ya untuk yang perbandingan senilai. 2 buku harga 10.000, jadi kalau 1 buku harganya berapa? Nah, sebenarnya gampang saja kalau berdasarkan logika, tapi kita harus tahu dengan menggunakan rumus juga. Nah, rumusnya apa yang ditanya dibagi dengan apa yang diketahui dikali dengan harganya. Nah, ini dia untuk yang jual beli seperti ini ya. Oke, untuk yang poin A yang ditanya adalah harga 1 buku. Oke, yang ditanya harga 1 buku, yang diketahui harga 2 buku. Jadi 1/2 yang ditanya berbanding dengan apa yang diketahui 2 dikali dengan harganya 2 buku adalah 10.000. Jadi 1 kali 10.000 adalah 10.000 per 2. Jadi berapa 10.000 bagi 2? Oke, yang ditanya 1, yang ditanya, nah ini 1 dibagi dengan apa yang diketahui 2 jumlahnya, kali harganya 10.000. Oke, jadi 1/2 kali 10.000. 1 kali 10.000, 10.000 per 2. Nah, 10.000 bagi 2 adalah 5.000. Jadi harga 1 buku adalah 5.000. Pas ya, kalau 1 buku 5.000 maka 2 buku jumlahnya adalah harganya adalah 10.000. Oke, pas ya. Nah, soal nomor 2 yang ditanya adalah harga 3 buku. Jadi yang ditanya dibagi apa yang diketahui. Yang ditanya 3, berarti 3 per yang diketahui tadi 2 dikali dengan harganya yang diketahui 10.000. Oke, 3 kali 10.000 adalah 30.000 dibagi dengan 2. Dibagi dengan ini 2. Berapa 30.000 bagi 2, nak? Ya, 15.000. Jadi harga 3 buah buku adalah 15.000. Ini dia. Harga 3 buku 15.000. Kalau 1 buku 5.000, maka kalau 3 buku berarti 3 kali 5.000, yaitu 15.000. Nah, yang terakhir, harga 5 buah buku. Jadi yang ditanya 5 dibagi yang diketahui 2 dikali harganya 10.000. Jadi 5 kali 10.000 adalah 50.000 dibagi dengan 2. Berapa 50.000 bagi 2? Ya, 25.000. Jadi harga 5 buah buku adalah 25.000. Demikian materi dari saya pada pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dengan mudah kalian ingat, dapat dengan mudah kalian pahami, dan insya Allah kedepannya bermanfaat untuk kalian nanti. Amin. Allahumma amin. Nah, sebelum saya tutup, mari sama-sama kita rangkum dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Perbandingan adalah proses membandingkan nilai dari dua besaran sejenis. Nah, untuk membandingkan dua besaran, yang pertama kali kita lakukan adalah menyamakan atau samakan satuannya terlebih dahulu, kemudian kita sederhanakan ke bentuk satuan terkecilnya. Demikian materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.